Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Eden Hazard cedera lagi. Nasib buruk belum meninggalkan Eden Hazard di Real Madrid. Pemain Belgia itu kembali mengalami cedera. Madrid mengkonfirmasi Hazard kembali cedera pada Rabu 3 Februari waktu setempat. Pemain 30 tahun itu kembali mengalami cedera otot. Menurut Marca, Hazard sempat mengikuti sesi latihan hari ini, namun ia meninggalkan latihan sebelum sesi berakhir. Kini, Hazard berpotensi absen 3-4 pekan. Hal itu membuat ex-pemain Lille dan Chelsea tersebut terancam absen saat menghadapi Atlanta di babak 16 besar Liga Champions 25 Februari mendatang. Ronald Koeman pesimistis Lionel Messi bertahan di Barcelona. Pelatih Barcelona Ronald Koeman pesimistis Lionel Messi bertahan, namun dia tetap berharap sang mega bintang bersedia melanjutkan karir di Camp Nou. Drama terkait kontrak Messi belum menemui titik akhir. Masa Abdi, kapten timnas Argentina itu berakhir Juni nanti dan sampai kini belum menandatangani perpanjangan kontrak. Saya tidak yakin mengenai peluang Messi bertahan. Tentu saya berharap Messi bertahan karena dia itu pemain hebat dan masih sering memberikan kemenangan kepada kami, kata Koeman dikutip Marca. Joao Felix positif terpapar COVID-19. Kabar buruk datang dari Atletico Madrid. Penyerang muda mereka, Joao Felix, dikabarkan positif terpapar virus corona. Kabar ini menjadi pukulan bagi Atletico yang tengah mempersiapkan diri untuk menjalani laga penting di Liga Champions. Pemain berusia 21 tahun itu dinyatakan positif hanya selang 4 hari setelah rekan setimnya, Yannick Carrasco dan Mario Hermoso, juga terpapar virus tersebut. Felix sendiri merupakan salah satu pemain andalan Diego Simeone di Atletico Madrid. Dengan positif terpapar COVID-19, penyerang asal Portugal itu pun harus menjalani isolasi mandiri setidaknya dalam waktu 10 hari ke depan. Mourinho optimistis Harry Kane bisa beraksi lagi pekan depan. Jose Mourinho optimistis penyerang andalannya di Tottenham Hotspur, Harry Kane, sudah bisa beraksi pekan depan. Kane menderita cedera pergelangan kaki dalam laga melawan Liverpool sepekan lalu. Sejak ditarik keluar saat istirahat melawan Liverpool, Kane sudah absen dari pertandingan kontra Brighton. Ia diragukan tampil dalam 2 laga Tottenham berikutnya, yakni menjamu Chelsea dan West Bromwich Albion. Dengan demikian, Kane kemungkinan akan bisa kembali saat Tottenham melakoni laga putaran kelima Piala FA di markas Everton pada Rabu 10 Februari pekan depan. Rasanya tidak terlalu berlebihan mengatakan dia akan bermain pekan depan. Ia senang dengan perkembangannya. Begitu juga kami. Mungkin dia kembali dalam pertandingan melawan Everton atau Manchester City, satu dari 2 itu, ujarnya menambahkan. Abaikan Jadon Sancho, Manchester United kini fokus datangkan Erling Haaland. Klub Premier League Manchester United dilaporkan mengubah strategi transfer mereka. Setan Merah akan mencoba memboyong Erling Braut Haaland dari Borussia Dortmund di musim panas nanti. The Express mengklaim bahwa Manchester United sudah tidak lagi berburu winger kanan baru. Setan Merah diberitakan akan fokus mengembangkan Amad Diallo. Langkah ini juga diambil karena tim pelatih MU merasa Setan Merah butuh striker ganas karena Edinson Cavani usianya sudah tidak muda lagi. Menurut laporan yang beredar, MU bisa mendapatkan Haaland dengan harga yang sangat terjangkau. Sang pemain dikabarkan bisa direkrut di angka 75 juta euro di musim panas nanti. Sang kakak indikasikan Paul Pogba akan tetap hengkang dari Manchester United. Kakak Paul Pogba, Matthias Pogba, memberikan kabar terkini mengenai spekulasi transfer sang adik. Ia menilai Pogba akan tetap hengkang dari Manchester United di musim panas nanti. Sang kakak mengakui bahwa Pogba saat ini sudah jauh lebih bahagia dari sebelumnya, seiring performanya yang mulai membaik. Namun, ia tidak yakin sang adik mau menghabiskan sisa kontraknya di MU. Matthias menilai MU lebih baik menjual sang adik di musim panas nanti, karena ia menilai itu akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi Manchester United. Menurut gosip yang beredar, Pogba saat ini enggan membahas masa depannya. Ia baru memutuskan bertahan atau pergi di musim panas nanti.
Simpati legenda Arsenal untuk David Luiz. David Luiz diganjar kartu merah saat melawan Wolverhampton Wanderers. Legenda Arsenal, Ian Wright, bersimpati atas kejadian itu. Luiz diganjar kartu merah setelah dinilai melanggar Willian José. Tayangan ulang memang memperlihatkan ketidaksengajaan Luiz yang membuat kesempatan Willian José mencetak gol dari open play terbuang. Pelanggaran tersebut berujung hadiah penalti untuk Wolves. Ian Wright tak mengkritik keputusan wasit menunjuk titik putih, tapi dia sangat sanksi dengan hukuman kartu merah kepada Luiz. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, juga sudah mengkritik keputusan wasit soal kartu merah untuk David Luiz. Dia menilai tak ada sudut kamera VAR yang memperlihatkan pelanggaran. Ryan Reynolds bandingkan dirinya dengan Hakimi dan Cuadrado. Pemain baru AS Roma, Ryan Reynolds, membandingkan dirinya dengan bintang Serie A, Achraf Hakimi dan Juan Cuadrado. Menyerang adalah salah satu kekuatan saya. Saya cepat, kuat, dan bisa melakukan crossing dengan baik. Saya melihat diri sendiri pada Hakimi dan Cuadrado, ujarnya. Reynolds lalu mengungkapkan alasan bergabung Roma karena meyakini punya kesempatan yang lebih baik untuk bermain di skuad utama dan meningkatkan kemampuan. Klose nilai Pioli mampu bawa AC Milan juara Liga. Mantan penyerang Lazio Miroslav Klose memuji kinerja pelatih Stefano Pioli bersama AC Milan untuk musim kompetisi 2020-2021. Klose bahkan tanpa ragu menyebut Pioli bisa memenangkan gelar Serie A bersama Rossoneri. Cetak 16 gol di Piala Dunia untuk timnas Jerman ini mengatakan bahwa Pioli memiliki kompetensi yang bagus. Menurutnya, jika AC Milan memberikan Pioli waktu, maka pelatih asal Italia itu akan membawa AC Milan meraih gelar Liga Italia. Klose sendiri pernah merasakan polesan Pioli pada 2014 sampai dengan 2016 saat keduanya sama-sama memperkuat Lazio. Burnley versus Manchester City menang 2-0, The Citizen kukuh di puncak. Manchester City bertandang ke Turf Moor untuk menghadapi Burnley. Tim tamu tampil begitu dominan sepanjang 90 menit. Mereka mencatatkan penguasaan bola sebesar 74,5%. Manchester Biru berhasil menutup pertandingan ini dengan kemenangan 2-0 berkat gol dari Gabriel Jesus di menit ketiga. Losing 19 and they might be behind already and they are and City in front. Terrific. Dan Raheem Sterling di menit ke-38. And towards Gundogan, great ball, second goal for City. Kemenangan tersebut membawa Manchester City yang berada di puncak klasemen menjauh dari kejaran Manchester United. Untuk Burnley, kekalahan atas City bikin mereka tetap di peringkat ke-17. The Clarets mengumpulkan 22 angka dari 21 laga. Leicester City curi kemenangan dari markas Fulham. Leicester City berhasil meraih hasil positif kala menghadapi Fulham. Skuad The Foxes berhasil meraih kemenangan dengan skor akhir 2-0. Kedua gol Leicester dicetak oleh Kelechi Iheanacho di menit ke-17. Centro que sigue a la derecha y va para Iheanacho, gol! Gol! Dan James Justin di menit ke-44. Madison descarga, Justin va, Justin es un golazo, Justin gol! Gol! Dengan hasil ini, Leicester masih berada di peringkat ketiga dengan raihan 42 poin, sedangkan Fulham tertahan di peringkat ke-18 dengan raihan 14 poin. Everton curi poin dari markas Leeds United. Bermain di Elland Road, tim tamu mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-9 lewat aksi Gylfi Sigurdsson. Dominic Calvert-Lewin menambah keunggulan Everton menjadi 2-0 di menit ke-41. Tim tuan rumah baru bisa memperkecil kedudukan di menit ke-48 lewat aksi Rafinha. Tak ada tambahan gol di sisa laga. Skor 1-2 untuk kemenangan Everton menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Everton merangsek ke peringkat ke-6 dengan raihan 36 poin. Sedangkan Leeds United tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 29 poin. Liverpool versus Brighton, The Reds keok dari tim tamu. Dalam pertandingan lanjutan Liga Inggris di Anfield,
Liverpool berinisiatif menekan sejak awal, namun tak ada yang berhasil menjadi gol. Babak pertama pun berakhir imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Brighton malah mampu mencetak gol di menit ke-56 lewat aksi Steven Alzate. Burns at the back post, across he goes, Alzate! Oh, Albion lead at Anfield! Tak ada gol tercipta di sisa laga. The Reds pun keok di kandang sendiri. Dengan hasil ini, Liverpool tertahan di peringkat keempat dengan raihan 40 poin, sedangkan Brighton merangsek ke peringkat ke-15 dengan raihan 24 poin. Aston Villa versus West Ham, Lord Lingard ciamik, The Hammers lumat The Villains. Bermain di Villa Park, kedua tim saling berbalas serangan di sepanjang laga. Namun tim tamu mampu unggul terlebih dahulu lewat aksi Thomas Soucek di menit ke-51. Jesse Lingard menggandakan keunggulan West Ham di menit ke-56. It's to Lingard, is he going to finish this? Yes he is, it's 2-0. Tim tuan rumah sempat memperkecil kedudukan di menit ke-81 lewat Ollie Watkins. Watkins, 2-1, very quickly latching on. Namun Lingard kembali menjauhkan keunggulan West Ham dengan mencetak gol keduanya di menit ke-83. Lingard again. Good effort, he scored again. Martinez. Dengan hasil ini, West Ham naik ke peringkat kelima dengan raihan 38 poin. Sedangkan Aston Villa tertahan di peringkat ke-9 dengan raihan 32 poin. Napoli versus Atalanta berakhir tanpa gol. Leg pertama semifinal Coppa Italia 2020-2021 antara Napoli versus Atalanta berakhir dengan skor 0-0. Kedua kesebelasan akan kembali bersua pada leg kedua di Stadion Gewiss Bergamo pada Kamis 11 Februari 2011. Copa del Rey, Barcelona susah payah kalahkan Granada. Bermain di Stadion Los Carmenes, Barca tertinggal 2 gol terlebih dahulu lewat aksi Robert Kennedy Nunes di menit ke-33. Dan Roberto Soldado di menit ke-47. Barca baru bisa membalas saat laga memasuki penghujung pertandingan lewat aksi Antoine Griezmann di menit ke-88 dan Jordi Alba di menit injury time babak kedua. Skor pun imbang 2-2 dan laga dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Di babak tambahan, Barcelona mampu mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-100 lewat aksi Antoine Griezmann. Gol penalti Fede Vico di menit ke-103 membuat laga kembali menjadi berimbang. Namun Barca mampu menambah 2 gol di sisa laga melalui gol Frenkie de Jong di menit ke-108 dan gol kedua Jordi Alba di menit ke-113. Skor 3-5 untuk kemenangan Barca pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Barcelona pun melaju ke babak semifinal Copa del Rey. Laga debut Mesut Ozil bareng Fenerbahce. Mesut Ozil baru saja menjalani laga debut bersama klub barunya yakni Fenerbahce. Usai menjalani pertandingan tersebut dan meraih kemenangan, Ozil terlihat bergembira dan mengucapkan Alhamdulillah. Sejatinya Ozil baru diturunkan sang pelatih pada menit ke-77. Gelandang asal Jerman itu tak langsung memberikan kontribusinya tak lewat gol dalam penampilan debutnya. Tetapi laga tetap berakhir manis untuk Fenerbahce yang menang dengan skor 2-1. Juventus masih dambakan Arkadiusz Milik. Juara bertahan Serie A Juventus nampaknya masih penasaran dengan Arkadiusz Milik. Si nyonya tua dilaporkan akan mengejar kembali sang striker di musim panas nanti. Pirlo sangat menyukai gaya bermain Milik. Ia menilai sang striker sangat cocok dengan skema permainan yang tengah ia rancang di Juventus. Kontrak Milik di Napoli akan habis pada tahun 2022.
Sang striker kabarnya bisa ditebus dengan angka 22 juta euro. Edin Dzeko dicopot dari jabatan Kapten AS Roma. Kabar mengejutkan datang dari kubu AS Roma. Ban kapten yang melingkar di lengan Edin Dzeko dicopot usai yang bersangkutan berseteru dengan pelatih Paulo Fonseca. Kendati dicopot, manajer umum AS Roma Thiago Pinto memastikan konflik antara Dzeko dan Fonseca telah selesai. Hal itu perlu ditegaskan demi menjaga situasi ruang ganti agar tidak semakin panas. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!